Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua tetap kuat, kita semua tetap beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Masalah boleh datang, badai masalah, badai percobaan boleh datang, tapi saya mau katakan bahwa God is good, Tuhan itu baik. Ini memang saya sesuaikan outfit dengan tema God is cincai all the time. Tuhan itu baik, Tuhan itu baik sepanjang waktu, dan biasanya sepanjang waktu Tuhan itu baik. Jadi kalau di kebaktian sekolah minggu, orang-orang muda, God is good all the time, and all the time God is good. God is, ya, cincailah sama kita, murah hati. Saya ingin buka dengan ayat di Mazmur 34. Mazmur 34, suatu ayat yang terkenal, yang sering kali kita dengar, bahkan sering kali kita nyanyikan bersama. Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kecaplah dan lihatlah. Ini urutannya sudah bagus sekali. Kecap dulu, baru kita bisa melihat. Di terjemahan bahasa Inggris, beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata kecap ini diganti dengan examine, memeriksa. Bukan hanya kecap, tapi examine. Examine and see. Periksalah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Dan peneguhan yang luar biasa bahwa firman Tuhan gak pernah salah, Dia maha benar. Jadi saat firman berkata Tuhan itu baik, berarti benar-benar bahwa Tuhan itu baik. Mungkin kita belum bisa melihat kebaikannya sekarang, tapi kita akan tahu mungkin di suatu saat nanti, di suatu titik kehidupan kita, saat kita melihat ke belakang, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Karena memang Tuhan itu baik. God is good. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan, Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Bila kita merasa kehidupan kita dalam tanda kutip belum baik, tenang, this is not the end. Ini belum akhirnya. Jika kita masih Tuhan, rasanya penuh persoalan, masalah finansial datang misalnya, masalah keluarga datang, masalah COVID belum selesai, pandemi belum selesai, rasanya kok banyak permasalahan. Tapi Alkitab berkata, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Jika belum baik, tenang, kita masih work in progress, kita masih barang dalam proses. Kalau bahasa akuntansi, bukan, ya, kita masih sedang berproses, kita belum jadi. Jadi saya mau katakan bahkan di Alkitab pun, kalau kita baca kisah-kisah yang sangat terkenal di Alkitab, Alkitab dipenuhi dengan cerita-cerita perjuangan, cerita-cerita penantian, cerita-cerita yang luar biasa. Kita tahu Yusuf, kita tahu Abraham, dia harus menantikan janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai seorang anak perjanjian. Yusuf, dia dibenci saudaranya, dia kemudian dibuang, dia diperjualbelikan, dia sudah rasanya kehidupan baik, dia difitnah, masuk penjara. Alkitab penuh dengan permasalahan yang dihadapi oleh manusia, tapi ujungnya itu selalu menuju kepada kebaikan. Ayub, kita tahu, semua yang ada padanya diambil oleh Tuhan, rasanya seperti diambil oleh Tuhan, rasanya kehidupan tidak memihak dia, rasanya Tuhan yang dia sembah meninggalkan dia. Tapi ya, kita tahu proses hidup Ayub bahkan dipaksa untuk menyangkali Tuhannya sendiri, tapi Alkitab berkata dia tidak berdosa dengan mulutnya. Dan bahkan saat pemulihan terjadi, ada pelangi setelah permasalahan, Ayub bisa berkata di kitab Ayub bahwa dulu aku hanya mendengar kebaikanmu, aku hanya mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kepada engkau. Ayub 42 ayat 5. Dulu aku cuma bisa mendengar, dulu aku cuma bisa, Tuhan itu seperti itu toh. Tapi sekarang aku bisa melihat. Mungkin kita nggak tahu kebaikannya Tuhan datangnya kapan, kita menuntutnya di masa sekarang. Mungkin kita belum bisa melihat jalan yang terbuka, kita belum bisa melihat solusi atas permasalahan kita. Tapi saya mau katakan, Tuhan itu tetap baik. Bahkan dia bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia bekerja di balik layar, dia, bahasa saya ya, dia connecting the dot,
Dia menghubungkan titik-titik dalam kehidupan kita, rantai-rantai dalam kehidupan kita, sehingga ujungnya adalah untuk kebaikan kita. Bahkan mungkin kita sendiri selama hidup mungkin belum bisa melihat kebaikan Tuhan, tapi mungkin anak cucu kita yang menuainya. Kita bisa, mungkin tugas kita menabur, anak cucu kita menuai. Ujungnya adalah kebaikan, karena segala sesuatu yang baik tanpa Tuhan tidak menjadi baik. Bahkan hal-hal yang baik pun tanpa Tuhan tidak menjadi baik. Contoh hal-hal yang bidang-bidang yang kita mungkin baik, pendidikan. Tapi kalau pendidikan tanpa dasar firman, pendidikan tanpa Tuhan, ya nggak jadi baik. Kesehatan, bidang kesehatan, tanpa diterangi oleh firman Tuhan, nggak jadi baik. Bidangnya boleh baik, tanpa Tuhan nggak ada yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, kita sertakan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Kalau ada bahasa Inggris kan, baik itu kan good, G-O-O-D, God is good. Tapi kalau kita ambil God, G-O-D, kita ambil Allah dari kata good itu, hanya tersisa nol, hanya tersisa, nggak ada artinya. Good tanpa God, nggak ada artinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, di masa-masa yang menantang seperti ini, biarlah saya membangkitkan iman Bapak Ibu Saudara semua, tetaplah beriman kepada Tuhan. Tuhan itu baik, dan tidak ada yang buruk datang daripada Dia. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Permasalahan ada, marilah kita menjadikan permasalahan untuk mengecap, dan pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik, ya Dia memang baik, karena Dia maha benar. Dia nggak pernah melakukan hal yang salah. Saat Alkitab berkata Tuhan itu baik, ya Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik, tidak ada keburukan satupun yang bisa menempel kepada atribut Tuhan. Itu baik. Sehingga apa yang dirancangkannya, apa yang diimpi-impikannya, itu selalu baik kepada kita. Kita mungkin belum melihat karena jasmani kita terbatas, pemikiran kita terbatas, ujungnya menuju kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberi kami satu kali lagi kesempatan untuk kembali beraktivitas di hari ini Tuhan, untuk kembali kami mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Berikanlah kami pengertian-pengertian, berikanlah kami hikmat-Mu untuk bisa mengecap dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur, berikanlah kami hati yang selalu memandang kepada Engkau. Biarlah kami menjadikan setiap permasalahan, setiap tantangan itu sebagai jalan untuk mendekat kepada Engkau, jalan untuk kembali kami belajar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik sepanjang waktu. Engkau adalah Allah yang selalu punya pemikiran yang baik terhadap apapun ciptaannya Tuhan. Biarlah kami selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap bidang kami Tuhan. Engkau berkati kami semua, Engkau lindungi kami semua Tuhan. Engkau berikan kami sukacita, damai sejahtera, hikmat, akal budi untuk mengambil setiap keputusan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu, dan melalui kehidupan kami nama-Mu ditinggikan oleh semua bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.